Untuk itu, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan bacakan CV, daftar riwayat hidup narasumber kita pada sore hari ini. Nama Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, SAMH, tempat tanggal lahir Situbondo 10 Februari 1982, alamat korespondensi Jalan Kartini 1, nomor 15, Situbondo, RT 1 RW 2, Kelurahan Dauhan, Situbondo, Jawa Timur. Nomor telepon 081 231 29757. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status menikah dengan 3 anak, 1 istri ya Pak. Nama istri Kris Miryana ST ya. Nama anak Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Alisha Anindya Az-Zahra, dan Muhammad Siriro Ibrahim. Hobi olahraga dan membaca. Riwayat pendidikan SD Negeri 4 Dauhan Situbondo 1994, SMP Negeri 1 Situbondo tahun 1997, SMA Negeri 1 Situbondo tahun 2000. Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2005. Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2013. Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2023. Riwayat pekerjaan dosen tetap Fakultas Hukum UNAS Situbondo 2010 sampai sekarang. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UNAS Situbondo 2015 sampai 2019. PLT Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNAS Situbondo tahun 2020. PLT Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan UNAS Situbondo tahun 2021, dan sekarang Wakil Rektor 1 Akademik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo 2019 sampai sekarang. Untuk selanjutnya, mari kita secara bersama-sama mendengarkan paparan dari beliau terkait tema kita hari ini, kekerasan dan bullying. Silakan Pak. Makasih Pak Edi. Saya berapa lama Pak Edi? 45 menit cukup, 30 cukup. Saya mohon izin Bapak Ibu menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai ada koreksi, tadi disampaikan saya sebagai Rektor UNAS, bukan, belum, masih Bapak Ibu. Hari ini saya masih Wakil Rektor 1. Memang dalam penetapan terpilih, memang sebagai penetapan Rektor terpilih, tapi belum dilantik. Nanti dilantiknya masih 3 Juni gitu. Jadi hari ini saya masih Wakil Rektor 1. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini menyampaikan ini tapi pendekatannya berbeda. Mungkin pendekatannya Bapak Ibu juga baru dengar gitu ya hari ini. Jadi pendekatan saya dengan menggunakan sains atau secara ilmiah. Dalam konsep perundungan dan kekerasan di sekolah, sebenarnya itu bisa dijelaskan secara sains apa yang terjadi, mengapa kekerasan itu bisa terjadi. Saya mau menceritakan kisah tentang Phineas Gage. Jadi pada tahun 1848 di Amerika ada orang bernama Phineas Gage. Phineas Gage ini mandor kereta api. Dulu orang membuat jalan atau rel kereta api itu dengan menggunakan dinamit atau bom untuk memecah bukit sehingga dapat membuat rel. Nah, suatu ketika ternyata Phineas Gage mengalami kecelakaan. Dia membawa besi sepanjang 1,5 meter, besi utuh sepanjang 1,5 meter. Kemudian dia ingin meledakkan satu bukit tertentu, mengadu-adu mesiu, dan secara tidak sengaja besi itu, mesiunya meledak. Kemudian besinya melesat mengenai rahang, kemudian tembus mata kiri sampai tengkorak dan prefrontalnya. Phineas Gage terjatuh. Ajaibnya dia tidak pingsan. Ajaibnya dia berdiri kembali. Lalu kemudian teman-temannya kaget, datang semua. Nah, dia bercerita sambil bersimbah darah bahwa
tadi saya itu ngaduk-ngaduk ini kemudian melesat. Akhirnya kemudian penis gig dibawa ke dokter, ya. Lalu kemudian penis gig dibawa ke Harvard Medical School di Boston, Amerika Serikat, diperiksa. Kenapa orang kena besi dari rahang mata tembus ke prefrontal, lalu kemudian masih hidup. Diperiksa di Harvard Medical School, ya. Dan setelah diperiksa ternyata penis gig normal. Nggak ada satupun dia mampu mengingat apa yang bisa diingat, ya. Lalu kemudian dia mampu, memorinya masih hafal terhadap istri dan anaknya ataupun teman-temannya, gitu ya. Jadi normal, nggak ada kesalahan apapun dalam otaknya. Kemudian akhirnya penis gig pulang, lalu kemudian perubahan terjadi. Nampaknya penis gig kehilangan kompas batin. Dia akhirnya berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Secara bahasanya pun juga kasar. Yang sebelumnya bahasanya baik, bagus, lalu dia tiba-tiba sangat kasar sekali. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari perusahaan kereta apinya. Karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya. 12 tahun kemudian penis gig meninggal, lalu oleh Harvard Medical School diambil kembali dan diperiksa kepalanya. Ternyata setelah diotopsi ditemukan ada luka pada prefrontal cortex di sebelah kirinya. Kan ini nimbus system sebelah kanan, sedang kiri prefrontal cortex untuk emosi, untuk memori. Nah, untuk emosinya itu sehingga begitu orang terluka yang awalnya normal, lalu dia terluka otaknya, kemudian perilaku-perilakunya tak dapat dia kendalikan. Akhirnya rangka atau kerangka kepala penis gig diabadikan di Warren Museum di Amerika Serikat. Bapak Ibu bisa browsing penis gig. Ada itu nanti, ada kepala, ya, ada seseorang yang megang pada waktu masih hidupnya, dia memegang besi panjang gini tapi matanya tertutup gini. Lalu di museumnya itu ada kerangka kepala gitu ya, di mana pecah dari rahang sampai mata sini dan tembus pada tempurungnya gitu ya. Di cerita kedua terjadi 100 tahun kemudian. Tahun tepatnya 1966, 1 Agustus 1966 di Texas, Amerika Serikat. Jadi ada seorang marinir, dia berusia 25 tahun, bernama Charles Joseph Whitman. Nah, Charles Joseph Whitman ini nggak tahu kenapa mendadak pagi-pagi subuh-subuh dia naik menara di University of Texas. Jadi menara di Texas dia naik. Kemudian sampai di atas, namanya marinir Bapak Ibu ya, dia marinir. Tahu-tahu dia secara random menembak, deng 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 deng, orang-orang yang lewat, mahasiswa-mahasiswa yang lewat. Ini adalah, boleh dibilang Charles Whitman adalah pelopor penembakan di tempat umum gitu ya, karena dia yang pertama kali di Amerika, bahkan di dunia. Lalu kemudian ternyata 11 meninggal, 31 terluka, sampai akhirnya Whitman dihentikan dengan dibunuh, ditembak oleh polisi gitu ya. Lalu kemudian pemeriksaan beralih ke rumah Whitman. Ternyata ditemukan ibunya meninggal, ditusuk gitu ya. Jadi ditusuk, istrinya meninggal. Dan kemudian ditemukan juga ada sebuah surat wasiat. Bahkan cerita Whitman ini real Bapak Ibu ya. Cerita Whitman ini disebut sebagai pembunuhan dengan kasih sayang. Jadi pembunuhan dengan rasa kasih sayang. Saya akan bacakan surat wasiat Whitman. To whom it may concern, I have just taken my mother's life. Bagi pihak yang berwenang, saya telah membunuh ibu saya. I am very upset of what I have done it. Sebenarnya saya sangat sedih telah melakukan ini. However, tetapi I feel that there is a heaven. I definitely my mother at heaven now. Saya berpikir jika ada surga, pasti ibu saya sudah ada di sana. I am truly sorry. Saya benar-benar sungguh menyesal. Let there be no doubt in your mind that I love this woman with all my heart.
Jangan pernah ragu bahwa saya mencintai perempuan ini dengan seluruh jiwa raga saya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu ya? Dia bilang cinta dan sayang pada ibunya pagi-pagi sebelum dia menaiki dan melakukan penembakan secara random, dia bunuh ibunya dulu. Ditutup pakai bantal lalu ditusuk. Begitu juga istrinya. Ya, polanya sama, patternnya sama. Lalu kemudian yang menghebohkan orang Texas pada waktu itu, ditemukan surat wasiat kedua. Nah, surat wasiat kedua ini yang akhirnya merubah keilmuan dalam neurologi, keilmuan dalam saraf dan otak. Yaitu suratnya bunyinya seperti ini. Tolong nanti saat saya mati, otak saya diotopsi. Jika asuransi saya masih berlaku, gunakan untuk membayar semua hutang saya. Dan sisanya tolong didonasikan secara anonim ke lembaga riset bidang kesehatan mental. Semoga hasil penelitiannya dapat mencegah tragedi kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Mengapa demikian? Karena saya tidak memahami diri saya akhir-akhir ini. Saya menjadi korban pikiran-pikiran yang tidak rasional, yang begitu saja hadir di otak saya, dan saya tak kuasa membendungnya. Dan asal Anda tahu, I am a good son, I am a top boy scout, an excellent marine, I am a honor student, I am a hard worker, loving wife, and a handsome man, a wonderful friend and expert sniper. Dia bilang gitu. Kemudian atas dasar surat wasiat itu, lalu gubernur Texas pada waktu itu, John Connally, menyuruh otaknya periksa otopsi. Begitu diotopsi, ternyata di bagian otak amigdala itu dia ada tumor, sehingga menekan amigdalanya. Lantas dia merasa ada fenomena-fenomena halusinasi, ya, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, seperti ada yang berbisik, ya, lalu menyuruh untuk membunuh orang, ya, dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya kita melihat pada dunia kekerasan, maka kita mau tidak mau harus melihat fase hidup manusia. Nanti saya akan kembali ke depan ya, fase kehidupan manusia. Jadi kehidupan kita itu persis seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi kita ini mengalami fase makhluk hidup semuanya. Pada waktu kita di perut, kita makan seperti tumbuhan, pakai akar. Kemudian begitu kita lahir, kita persis masuk pada fase hewan. Lalu dengan pendidikan, kita masuk pada fase manusia. Maka kalau misalnya kita perhatikan, tujuan pendidikan kita salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak karakter. Nah ini kalau misalnya kita lihat tujuan pendidikan, Bapak Ibu tak bisa lepas dari visi negara. Bapak Ibu mungkin masih ingat visi negara Republik Indonesia? Visi, mimpinya negara Republik Indonesia. Ya. Nanti misinya itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Jadi menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dalam makmur. Itu visi, mimpinya negara. Nah, negara ingin menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dalam makmur. Misinya ada 4. Misi negara itu. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut ya, keadilan sosial di situ, kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi di situ. Nah, ini kita ini dalam rangka untuk melakukan misi 1, 2, dan 3. Maka dilakukanlah konsep seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi berarti anak-anak yang melakukan sebuah kekerasan, bukan hanya anak-anak ya, tapi semua manusia yang melakukan kekerasan sebenarnya otaknya bermasalah. Ada sesuatu di otaknya. Ini benar Bapak Ibu. Ini secara ilmiah. Jadi otaknya itu bermasalah. Kalau Bapak Ibu pergi ke psikolog, ke psikiater, di sana itu lalu kemudian mengerjakan tes psikolog, psikotes ya. Ada sekitar 560 soal yang harus dikerjakan dalam 2 jam. Pertanyaannya rata-rata ya, apakah Anda pernah mendengarkan sesuatu? Apakah Anda pernah melihat sesuatu? Apakah Anda, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita menjawab iya, saya mendengar, iya, saya melihat,
maka secara psikologi, secara kesehatan jiwa, orang itu sedang sakit jiwa. Ya. Ini benar Bapak Ibu, orang itu sedang sakit jiwa. Sedangkan anak-anak gimana? Nah ternyata ada anak-anak di mana perkembangan otaknya, ya, perkembangan prefrontal korteksnya belum sempurna, sehingga dia tidak mampu membedakan. Ya. Jadi bukan problem anaknya sebenarnya, tapi perkembangannya. Kita kan beda-beda perkembangannya, konsep perkembangan beda-beda. Jadi sebenarnya untuk mengajarkan bagaimana cara perundungan dan kekerasan sekolah ini, untuk menghentikan ini, kita mengembalikan lagi dengan konsep ilmiah. Selama ini kan dengan moral. Jika pendidikan moral berhasil, jika pendidikan agama berhasil, tentunya nggak ada korupsi. Kasus korupsi menunjukkan bahwa pendidikan agama, pendidikan moral tidak berhasil. Maka terjadilah perundungan, kekerasan, korupsi, dan sejenisnya. Maka untuk mengatasi ini dikembalikan lagi kepada konsep namanya kesadaran. Saya langsung lanjut Ibu ya. Jadi negara itu membuat suatu ketentuan, itu dasarnya cuma dua Bapak Ibu. Negara membuat ketentuan dasarnya dua. Kita semua buat ketentuan dasarnya dua. Yang satu namanya alamiah, yang kedua namanya hukum. Namanya alamiah berarti dia tidak diciptakan oleh manusia. Konsep alamiah itu cuma tiga: kedirian, kebebasan, dan kepemilikan. Ini alamiah, Allah yang memberikan. Kedirian itu asasi kita, lalu kebebasan kita, lalu kepemilikan. Ini hak alamiah. Sedangkan hukum sesuatu yang diciptakan oleh seseorang. Orang ini bisa organisasi, termasuk negara. Dalam case-case tertentu, jika banyak terjadi kasus, maka negara menciptakan hukum. Dulu awalnya, misalnya katakan Bapak Ibu tidak perlu melaporkan, kalau kami di dosen itu tiap semester ada BKD namanya, beban kinerja dosen. Nah, biasanya guru juga seperti itu, saya yakin seperti itu. Jadi tiap semester harus mengirimkan ya. Nah, itu kan ciptaan negara. Mengapa negara menciptakan seperti itu? Karena ternyata kinerjanya enggak sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh negara. Begitu juga dengan perundungan dan kekerasan. Sekolah ini Bapak Ibu dianggap sebagai tempat paling aman di dunia, anggapannya. Namun ternyata apa yang terjadi? Banyak kekerasan. Kekerasannya pun bukan hanya perundungan ya, bisa kekerasan seksual. Karena ada 4A tadi yang disampaikan oleh Pak Edi sebagai moderator, ada 4A yang menjadi konsep negara. Yang pertama adalah anti korupsi, kemudian yang kedua anti kekerasan seksual, lalu yang ketiga anti perundungan, dan yang keempat anti intoleransi. Berarti mengapa negara kok sampai menjadikan itu undang-undang? Artinya banyak case. Jadi tempat yang aman menjadi sesuatu yang tidak aman. Saya kira saya nggak akan bahas tentang hukum ya, karena saya yakin Bapak Ibu paham ya. Ini 23 2002 tentang pelindungan anak, lalu kemudian ada 35 2014 perubahan atas ini, itu juga tentang pelindungan anak ya. Wajib, ada kata wajib Bapak Ibu. Wajib. Subjeknya siapa yang melanggar? Yang melanggar itu 4. Guru, pengelola sekolah, teman-teman, dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi subjek pelanggar kekerasan, subjek pelanggar perundungan itu gurunya sendiri. Pertama ya. Kemudian pengelola sekolah, lalu kawannya, dan orang yang ada di lembaga lain. Berarti Bapak Ibu oleh undang-undang dijadikan sebagai subjek pelaku. Artinya dimungkinkan, berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan. Ini undang-undang yang bilang Bapak Ibu. Lalu kemudian sedangkan pada pasal 54 pada undang-undang perubahan atas disampaikan bahwa anak di dalam dan lingkungan satuan wajib mendapat perlindungan ada 4. Kalau tadi disampaikan bahwa pelakunya itu 4, guru,
pengelola sekolah, teman-temannya, dan sekolah lain pelakunya. Nah sekarang perlindungannya itu juga 4. Jadi anak itu wajib dilindungi terhadap 4 hal. Apa? Fisik, psikis, seksual, dan hal lainnya. Jadi fisik, psikis, seksual, dan hal-hal lainnya. Kemudian perlindungannya yang menjadi tugas untuk melindungi juga diberikan 4 juga. Yang memberikan perlindungan siapa? Pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Berarti kita oleh undang-undang ditugaskan untuk menjadi pelindung. Kenapa kita menjadi pelindung? Karena tadi itu kita berpotensi untuk menjadi pelaku. Ini problemnya Bapak Ibu. Problemnya yang namanya anak nggak ada sanksi. Jadi secara hukum kalau yang melakukan itu adalah teman, maka dia nggak akan ada sanksi secara pidana, nggak bisa dipidana. Baru kalau misalnya yang melakukan itu Bapak Ibu, pasti dipidana. Nah sekarang penentuannya ini yang kadang-kadang membingungkan, karena usia anak itu usia cukup umur atau dewasa itu setiap undang-undang beda-beda. Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan bilang cukup umur itu 16 tahun. Undang-undang pemilu bilang cukup umur itu 17 tahun. Pelindungan anak bilang 18 tahun. Perkawinan untuk laki-laki bilang 19 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bilang 21 tahun. Nah bingung kan? 16, 17, 18, 19, 21. Mana yang benar gitu. Maka di dalam hukum jika terjadi hal seperti ini ada sebuah asas namanya lex specialis derogat legi generalis. Yang spesial itu mengesampingkan yang umum. Karena yang spesial adalah perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia anak adalah 18 tahun, maka dewasa adalah di atas 18 tahun. Jadi mereka yang di bawah 18 tahun tak dapat dipidana, tak dapat dihukum. Pasti 2 penyelesaiannya, diversi sama restoratif justice. Jadi dilepas, walaupun sudah mukul-mukul temannya pasti dilepas. Karena itu memberikan nasihat dan lain sebagainya itu biasanya tak mungkin bisa dilakukan. Mengapa? Karena bukan dari kesadaran anak tersebut. Karena itu saya menawarkan gagasan bahwa untuk kekerasan dan perundungan, gagasannya adalah memberikan kesadaran terhadap diri sendiri, menaikkan kesadaran terhadap diri sendiri. Karena moral sudah, agama sudah, kepercayaan sudah, apa-apa sudah disampaikan ya, tapi tetap nggak berubah. Kenapa? Karena dari eksternal. Makanya saya menawarkan gagasan. Ini ada gagasan bagaimana cara meningkatkan kesadaran internal, bukan hanya anak, tapi kita juga Bapak Ibu. Bukan hanya siswa, kita juga bisa. Ini pidananya ada 10 pasal pada 76A sampai 76J, masing-masing paling terberat 20 tahun. Kalau orang mengeksploitasi anak untuk menjual narkoba, dia 20 tahun. Termasuk mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Biasanya Bapak Ibu pernah ini case ya yang terjadi ya. Ada mohon maaf ya, beberapa pondok, kemudian santrinya itu disuruh naik mobil gitu ya, lalu dia berhenti di satu kampung tertentu, lalu santrinya nyebar gitu ya. Nah ini eksploitasi, dia 10 tahun. Kalau misalnya ada yang melaporkan, kan hukum gitu ya, pasif ya. Kalau misalnya tidak ada melaporkan ya nggak ada problem. Saya tidak masuk pada pengertian ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham pengertian bullying. Mungkin ini yang bisa Bapak Ibu tanyakan ya, dalam hal pembinaan ya kepada siswa. Ada 8 ya, membuli akan mempererat hubungan pertemanan. Biasanya saya yakin kita kan biasanya melakukan seperti itu ya, bully-bulian ya, dikiranya itu mempererat pertemanan, kemudian menguatkan mental ya. Lalu anak cenderung tidak melapor, fisik.
bully hanya masalah di sekolah saja, sampai bully itu anak laki-laki ya. Anak yang melakukan bullying biasanya lebih besar ya, memiliki banyak teman dan sejenisnya ya. Nah ini sampai akhirnya muncul sebuah pertanyaan begini, pernahkah dibully atau pernahkah membuli? Nah tapi indikator disebut sebagai bully itu ada indikatornya Bapak Ibu. Dia indikatornya ada 4. Maaf, ada 3. Dilakukan secara sengaja, berulang, ada perbedaan kekuatan. Kalau hanya 1 kali bukan bully namanya Bapak Ibu. Ya. 1, 2 gitu ya, itu bukan bully. Enggak sengaja gitu ya, itu bukan bully. Jadi kriterianya itu sengaja, berulang. Setiap ketemu gitu ya, selalu itu. Setiap ketemu gitu. Nah, berarti jika berulang itu sudah sengaja. Nah, ini Bapak Ibu yang tertawa pernah gitu ya. Oh, pernah dibully gitu ya. Ya, saya tidak masuk pada karakteristik ya, tidak saya jelaskan secara panjang lebar ya. Karena karakteristiknya ya psikis, fisik dan sosial ya saya. Pelaku ya, faktor bully itu internal dan eksternal. Yang internal hampir sebagian besar dia adalah korban bully. Jadi masa kecilnya dia itu korban bully. Kemudian dia secara internal ingin membalas dendam. Ini psikis ya, dari hal psikis. Makanya akhirnya tadi yang saya sampaikan itu, dia kan salah konsep di otaknya. Ada masalah di otaknya. Secara internal. Kalau secara eksternal ingin masuk ke kelompok tertentu, maka dia harus membuli. Kan kemarin ada itu yang tertangkap ya, kalau misalnya ingin masuk kelompok tertentu harus baca orang gitu. Sehingga membaca orang secara random. Orang nggak kenal ya apa sih nih? Tidak ada tujuan, tidak ada motivasi, motif, ada orang lewat bacok gitu. Lewat bacok gitu. Jadi ini yang membahayakan. Kenapa? Ternyata begitu ditangkap ingin masuk ke dalam kelompok tertentu. Maka dia melakukan tindakan itu. Jadi caranya seperti itu. Bentuknya ada 4, verbal, fisik, psikis, cyber. Nah ini bully cyber ya. Bully cyber itu walaupun ada yang menipu ya Bapak Ibu ya. Contoh kasus mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Justice for Audrey. Jadi ada seorang bernama Audrey, dia melapor kepada polisi bahwa dia dibully. Wah, langsung kemudian dia mendapatkan perhatian dunia internet. Dia mendapatkan uang, dia mendapatkan pakaian, dia mendapat perhatian. Ternyata setelah oleh polisi dilakukan penyidikan dan penyelidikan, Audrey-nya bohong. Dia sama sekali tidak dibully, tidak ada kekerasan gitu. Akhirnya gimana caranya Pak penyelesaiannya? Ya karena di bawah 18 tahun ya nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Akhirnya ya dituturi aja si Audrey-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk di atas 18 tahun langsung pidana deh. Nah ini yang ingin saya tawarkan Bapak Ibu. Yang ingin saya tawarkan yaitu sebuah gagasan untuk memberikan kesadaran bagi diri, bukan hanya terhadap siswa, tapi bagi kita. Saya biar tidak kesannya menasihati ya, saya pakai cerita saja Bapak Ibu. Jadi cerita ini saya beri judul Pemuda Paling Sengsara Sedunia. Alkisah ada seorang pemuda yang kaya raya. Dia punya banyak saham perusahaan, punya istri cantik, anak, orang menyebutnya sempurna. Sampai suatu ketika perusahaannya jatuh, sahamnya jatuh. Akhirnya dia menjadi orang yang lebih miskin daripada orang miskin. Orang miskin gak punya utang, tapi laki-laki ini utangnya miliaran rupiah. Sampai akhirnya sore hari dia pulang,
jalan gontai, lalu dia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa istrinya dan anaknya mengalami kecelakaan pesawat dan meninggal. Hancurlah hidupnya. Dia merasa menjadi pemuda paling sengsara sedunia. Sahabat, keluarga, kerabat, teman datang padanya untuk memberikan support, ternyata tak ada satupun yang membuat dia move on. Sampai akhirnya ada gurunya yang datang padanya, cobalah kau cari orang bijak yang ada di puncak gunung sana, siapa tahu dia bisa menyembuhkan dirimu. Nah, saya juga tidak tahu Bapak Ibu dalam setiap cerita kenapa orang bijak ada di puncak gunung, tak pernah ada orang bijak di pesisir gitu. Akhirnya pemuda ini pergi ke gunung. Sampai di gunung ternyata dia bertemu dengan Pak Tua. Lalu dia bertanya, Pak Tua, saya cari orang bijak yang ada di tempat ini. Apa jawaban Pak Tua? Enggak ada nak, hanya ada saya. Yuk ke gubukku. Sebenarnya apa yang terjadi, kata Pak Tua. Berceritalah si pemuda itu. Saya dulu orang kaya Pak Tua. Si Pak Tua pun menjawab, istri saya cantik, saya punya anak, orang bilang saya sempurna. Pak Tua juga menjawab. Sambil mendengar si pemuda itu bercerita, Pak Tua memberikan segelas air. Tak lupa diberinya secumput bubuk. Diaduknya, lalu diserahkan kepada pemuda itu. Minumlah nak, untuk menghauskan dagamu. Begitu diminum, pahit sekali Pak Tua, apa ini? Kata pemuda itu. Pak Tua tidak menjawab dan mengajak pemuda itu ke belakang rumahnya. Ternyata di belakang rumahnya ada danau yang besar. Akhirnya Pak Tua bilang, coba kau bawa 2 ember itu, 2 ember bubuk yang sama. Saya juga bawa 2, kamu juga bawa 2. Ayo kita ke tengah danau. Akhirnya mereka berjalan ke tengah danau. Dalam perjalanan Pak Tua bilang, buang bubuk itu ke danau itu. Buanglah sama pemuda. Sesampainya di tengah danau, si Pak Tua bilang, kita tunggu, biarlah alam mengaduknya. Beberapa saat kemudian Pak Tua bilang, nah coba kau minum air yang ada di danau ini. Begitu diminum, gimana rasanya? Seger. Ada pahitnya? Enggak ada pahit-pahitnya. Lalu Pak Tua berucap, begitu juga dengan hati kita. Pada saat kau memposisikan hatimu seperti segelas air, sedikitnya getir kehidupan membuat dirimu terasa sakit. Tapi pada saat kau memposisikan hatimu seluas danau ini, banyaknya getir kehidupan tetap membuat dirimu terasa segar. Cerita belum selesai Bapak Ibu. Si pemuda pun terdiam dan manggut-manggut. Lalu Pak Tua bilang, sebenarnya nak, orang bijak yang kau cari ada di rumahku. Mendengar itu, si pemuda bilang, pertemukan aku dengan dia Pak Tua. Ayo kita pulang ke rumah. Akhirnya mereka berdua pulang ke gubuk Pak Tua. Begitu sampai di rumah Pak Tua, pemuda itu sudah sangat pengen bertemu dengan orang bijak itu. Lalu dia bertanya, di mana dia? Si Pak Tua menjawab, dia ada di kamar itu. Bukalah, aku izin masuk Pak Tua. Bukalah. Begitu pemuda itu masuk, ternyata kosong. Ruangannya seperti ini kosong. Namun ada tirai besar. Begitu tirainya dibuka, lalu pemuda itu diam dan menangis. Ternyata di hadapannya ada sebuah cermin yang besar. Dan ternyata satu-satunya orang bijak yang dia cari adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi pendekatan ini Bapak Ibu yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk dibawa kepada siswa Bapak Ibu, termasuk kepada kita Bapak Ibu, termasuk kepada kita. Jadi pendekatan akan kesadaran diri. Saya juga alhamdulillah kebetulan orang tua saya terbuka gitu ya. Terbuka sehingga dari kecil kalau ada problem itu selalu ngobrol dengan orang tua, termasuk masalah seks. Jadi orang tua saya juga mengajarkan saya pendidikan seks yang baik. Jadi pada waktu saya SMP, saya diajarkan tentang anatomi tubuh manusia, fungsinya apa, gunanya apa, dan seterusnya. Jadi sangat terbuka pada saya, sehingga saya juga terbuka. Lalu kemudian akhirnya mengajarkan tentang kesadaran diri. Jadi yang memang fisik itu ada paling pada level terendah dalam pendidikan. Tapi tentunya fisik itu akan mempengaruhi organ-organ lainnya Bapak Ibu. Jadi fisik yang bugar juga akan mempengaruhi organ-organ lainnya. Nah, kesadaran itu ada dua Bapak Ibu.
Ada kesadaran pribadi, ada kesadaran sosial. Rata-rata Bapak Ibu baik secara sosial, tapi buruk secara fisik. Artinya penghargaan kepada tubuh, penghargaan terhadap tubuh. Baru sadar ya, saya ada pesan humanity Bapak Ibu ya. Ada pesan humanity dari saya, berolahragalah. Karena jika tubuh kita sehat, keinginan kita banyak. Namun jika tubuh kita sakit, yang kita inginkan hanya satu, sehat. Ya. Jadi kadang-kadang konsep kesadaran itu, konsepnya cuma ada dua Bapak Ibu, pribadi, lalu kemudian sosial. Pribadi, sosial. Nah yang Bapak Ibu baca ini adalah tulisan dari namanya Marcus Tullius Cicero. Dia seorang orator, seorang advokat di zaman Romawi. Jadi dia advokat di zaman Romawi, kemudian dia orator yang baik, bahkan luar biasanya orasinya mampu membolak-balikkan hati orang. Dia buat buku banyak. Nah, tulisan ini ada di dalam dua buku. Yang pertama The First Catalonian Oration dan yang kedua How to Win and Argue. Dia bilang gitu. Nah, apa yang intinya cuma dua Bapak Ibu. Sebenarnya mengontrol diri itu intinya cuma dua. Apa yang tergantung pada diriku, apa yang tak tergantung pada diriku. Kuncinya cuma dua ini. Yang tergantung pada diriku, yang tergantung pada saya adalah cara penilaian saya, emosi. Itu tergantung pada saya. Semuanya tak tergantung pada saya. Anak, istri, keluarga, bapak, ibu, peristiwa tak tergantung pada diriku. Bahkan sebenarnya peristiwa itu netral. Yang membuat peristiwa bermasalah adalah evaluasi kita terhadap peristiwa. Jadi semua peristiwa itu netral Bapak Ibu. Yang bermasalah itu kita Bapak Ibu. Karena kita memberikan evaluasi terhadap setiap peristiwa sehingga akhirnya bermasalah bagi kita. Bahkan ada konsep lagi ya, dalam konsep ini konsep Bapak Ibu bisa browsing ya, namanya stoik. Namanya banyak, ada stoicism, stoik gitu ya. Konsep untuk mengajarkan kesadaran diri untuk mengenal diri sendiri. Jadi takkan pernah ada orang yang bisa menyakiti kita kecuali kita mengizinkannya. Konsepnya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya rumah ya. Ini katakan sebelah rumah, jangan rumah Bapak Ibu lah, ada orang gitu ya, ada rumah orang gitu ya. Lalu ternyata dilempar api, biar. Pertanyaannya, Bapak Ibu ngejar pelemparnya, apakah madamkan apinya? Madamkan apinya kan ya, nggak mungkin ngejar orangnya ya. Nah sama Bapak Ibu kalau misalnya atau siswa ya, Bapak Ibu sendiri ya, saya contohkan atau kita sendiri ya, diolok-olok orang, kira-kira madamkan apinya apa ngejar orangnya? Nah ini kan namanya kesadaran diri ya. Namanya kesadaran diri itu kan dibutuhkan latihan Bapak Ibu ya. Dibutuhkan latihan. Jadi Bapak Ibu ya, konsepnya begini. Biasanya kalau misalnya kita pengen dikenal ya Bapak Ibu ya, biasanya kalau kita pengen dikenal ada 3. Be the first. Kalau nggak bisa jadi be the first, be the best. Kalau nggak bisa jadi be the best, be different. Tapi dalam konsep kesadaran diri nggak butuh 3 ini Bapak Ibu. Jadi pelajaran yang ingin saya tawarkan ya, untuk Bapak Ibu tawarkan kepada siswa Bapak Ibu ya, nggak butuh 3 ini. Lantas apa? Jadi yang terlatih. Nggak butuh jadi yang pertama, nggak butuh jadi yang terbaik, nggak butuh jadi yang berbeda, tapi jadi yang terlatih. Mengapa Bapak Ibu? Karena otak dan otot itu sama cara kerjanya. Bapak Ibu tidak melatih otot, apa yang terjadi? Lemas. Ini akhirnya saya mohon izin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak melatih otak, saya mohon izin Bapak Ibu ya. Kira-kira dalam 1 bulan ini yang Bapak Ibu yang baca 4 buku, mohon angkat tangan.
Iya. Siap Ibu. Izin Ibu. Ya mungkin ini refleksi ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya mau menyampaikan Bapak Ibu bahwa kita itu bisa usang. SDM itu bisa usang. Otak dan otot fungsinya sama. Cara kerjanya sama. Kalau otot dilatih, maka dia akan tahan lama. Otak dilatih, maka dia juga tahan lama. Kenapa akhirnya Bapak Ibu baca buku, siswa Ibu, Bapak Ibu baca buku 10 halaman ngantuk karena tidak terlatih. Atau dulu suka baca, kemudian berapa tahun berhenti, mau baca lagi hilang, ngawali dari nol lagi. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini, menyampaikan dasar seperti ini? Kebetulan saya suka olahraga, saya pelari. Untuk prestasi larinya saya ultra. Jadi di atas maraton, biasanya kalau ikut lomba itu di atas maraton, di atas 42 kilo. Terakhir itu di Ijen, kemarin 70 kilo. Itu 18 jam. Ya. Lari Bapak Ibu. Muter di Ijen ya, sampai Kawah Urung ke atas gitu ya. Ada biasanya Ijen ultra running ya. Nah, itu suatu ketika saya itu cedera Bapak Ibu. Cedera, lalu kemudian berhenti berlari selama 8 bulan. Karena sakit. Lalu berlari kembali. 4 kilo nggak kuat. Kenapa? Karena ototnya sudah mengecil. Lalu kemudian saya ada saudara kecelakaan ya, kaki kanannya dioperasi untuk disambung gitu ya. Akhirnya karena jarang digunakan mengecil. Kakinya mengecil, yang kirinya besar. Yang kanannya mengecil. Begitu juga dengan otak Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak digunakan, maka dia mengecil. Bagaimana caranya untuk tahu bahwa orang sudah berhenti membaca? Gampang Bapak Ibu. Yang diomongkan sama. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang, setiap ketemu ngomongnya itu. Setiap ketemu ngomongnya itu. Artinya apa? Dia sudah berhenti membaca. Nah ini Bapak Ibu yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu, pendekatan berbeda dalam menangani kekerasan dan bullying yang ada di sekolah pada siswa. Jadi bukan dengan moral, bukan dengan agama, tapi pendekatannya dengan sains dan kesadaran diri. Kemudian untuk masuk kepada konsep kesadaran diri, ada sebuah buku yang ditulis oleh Simon Sinek, judulnya Start with Why. Mulailah dari mengapa. Karena hampir sebagian besar kita mulai itu dari 2. Kata tanya itu kan cuma 6 Bapak Ibu ya. Di dunia ini kata tanya cuma 6 Bapak Ibu. What, why, who, when, where, how. Enggak ada lagi sudah. Cuma ada 6 kata tanya. Lalu kemudian Simon Sinek menyampaikan bahwa orang itu rata-rata itu diawali dari what. Apa yang aku lakukan? Nah sama nih seperti Bapak Ibu dan saya. Apa yang aku lakukan? Lalu kemudian bagaimana aku melakukannya? Nah rata-rata seperti itu. Jarang yang sampai pada mengapa. Kenapa saya ada di sini? Saya yakin Bapak Ibu dan Ibu, kenapa saya ada di sini? Nah, Simon Sinek menawarkan, dia kan namanya gagasan ya, buku dan apa semua itu kan menawarkan gagasan kepada kita. Tergantung kita mau nerima atau enggak gitu, gagasan ini. Kalau kita nerima, oke coba try it, jalani gitu ya. Kalau misalnya tidak, kita bisa berubah. Karena kan setiap saat kan kita bisa berubah terus Bapak. Berubah, tergantung gagasan-gagasan yang ditawarkan nanti. Nah, pada gagasan Simon Sinek ini nyambung dengan stoik tadi, dengan kesadaran tadi itu. Dalam melakukan hal apa saja,
cobalah untuk memulai dari mengapa. Mengapa? Kenapa saya melakukan ini? Lalu baru menanyakan tentang how, gimana caranya. Lalu baru what-nya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang luar biasa untuk Bapak, termasuk institusi UNAS. Semoga UNAS makin jaya di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim SHMH. Mohon tepuk tangannya, aplaus untuk beliau. Dan kira-kira ibu-ibu kalau jadi mahasiswa betah ya, gitu ya. Guyon ya Bapak ya. Jadi harapan kami dari kegiatan ini, gagasan yang disampaikan oleh beliau kita bisa uji, dan jika itu memang masuk akal menurut kita ya, bisa kita terapkan ke depan, kita bisa menanggulangi, bisa mencegah sedini mungkin perundungan yang utamanya dilakukan oleh kami sebagai kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Karena muaranya juga pada kami. Jadi jika kami punya keinginan untuk berubah dan berlatih, saya yakin ini juga memberi impact ya, memberi perubahan juga pada anak-anak, sehingga anak-anak juga punya keinginan, kesadaran untuk mengenal dirinya dan menuju ke arah kebaikan. Insya Allah bagi kami ini bermanfaat Bapak. Ke depan kami berharap kami juga bisa mempraktekkan dan anak-anak di SMA Prajekan belajar dengan nyaman, bergembira, karena sejatinya semuanya netral ya. Hanya kita saja yang mencoba untuk mengendalikan orang lain, sementara kita belum mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa sedikit saya tangkap, terutama saya sebagai pimpinan di sini. Tentu saya harus banyak belajar mengendalikan diri. Seberapapun lama saya bertugas Bapak, sekitar 30 tahun menjadi guru dan kepala sekolah, tetap di sana sini saya harus belajar untuk mengendalikan diri saya. Terutama harapan yang besar kadang terhadap teman-teman yang kadang-kadang ekspektasinya berlebihan gitu ya, sehingga akan nanti menimbulkan apa yang Bapak Ibu guru alami, kecewa gitu ya. Karena kecewa itu kan juga hal yang tidak menyenangkan, mungkin akhirnya membawa. Dan senyum simetris itu harus kita selalu latih ya. Jadi mulai hari ini kita senyum simetris, katanya ini belajarnya bisa berapa jam ya? Kalau motivator itu berapa dolar ya kita harus bayar. Maka kita mulai pada diri kita sendiri untuk berkaca dan mempraktekkan. Mbo manis sopo enggak, yang penting guyu gitu ya. Yang penting tersenyum, itu membawa aura kebahagiaan untuk diri kita dan sekitarnya. Jadi sekali lagi atas nama Bapak Ibu guru, atas nama tenaga pendidikan, dan semoga berimpact bagi anak-anak kita, kegiatan ini memberi manfaat bagi kami, barokah untuk panjenengan. Semoga ilmu memberi sangu ya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, matur nuwun sangat. Jikalau di sana sini ada kekurangan tempat, jelasnya nggak seperti di UNAS mungkin ya. Jadi saya dan berharap Bu Santi, Pak Miftah dan Pak Sugeng ya, anak-anak kita lanjut ke perguruan tinggi dimanapun, bisa juga di UNAS. Karena UNAS apa mutunya? UNAS bisa. Oh, UNAS kita, UNAS kita untuk masa depan, UNAS kita untuk masa depan. Tepuk tangan untuk sekali lagi untuk UNAS. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, cara perilaku dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata selama kegiatan hari ini. Ya, semoga kita bertemu di kegiatan yang lain. Ya.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.